SKP 21.02.053 Program Studi Profesi Nurse Stikes Mitra Adi Gunakarma. Kali ini saya akan membahas penyakit yang cukup berbahaya, tapi biasanya kita nggak terlalu ngeh dengan gejalanya, yaitu apa? Yaitu tumor otak. Di sini sebelumnya kita definisikan dulu apa itu tumor otak. Kita bagi menjadi dua kata, yaitu kata tumor dan kata otak. Pertama, kata otak. Otak kita tahu sendiri yaitu susunan saraf pusat yang mengatur segala pergerakan, mengatur sensori, mengatur seluruhnya, termasuk mengatur detak jantung manusia. Kemudian kata tumor. Kata tumor di sini sepertinya serem sekali ya. Tapi kalau dari medis, tumor itu adalah benjolan. Apapun benjolan itu bisa disebut kita tumor. Di sini yang jadi permasalahan itu tumor itu dikaitkan dengan otak. Maka definisi tumor otak adalah tumbuhnya sel abnormal pada otak, ataupun bisa kita sebut adanya benjolan yang ada di otak. Benjolan ini ada yang jinak dan ada yang ganas. Kalau ganas ini kita sebut dengan cancer, tapi kalau jinak disebut juga dengan tumor, misalnya dengan tumor. Pembahasan kedua tentang etiologi dari tumor otak sendiri. Tumor otak itu sendiri terdiri dua, yaitu tumor otak primer dan tumor otak sekunder. Apa itu? Kalau tumor otak primer itu yang berasal dari jaringan otak itu sendiri, baik dari jaringan parenkinnya, jaringan selaput otaknya itu sendiri, atau yang lain-lain. Sedangkan tumor otak sekunder yaitu tumor otak yang merupakan anak sebar atau metastasis dari tumor daerah lainnya. Contohnya, orang yang mengalami kanker paru ataupun tumor paru yang pada stadium lanjut bisa menyebabkan anak sebar sehingga tumornya menyebar ke otak. Di sini etiologi penyebabnya tidak ada etiologi yang jelas atau belum diketahui secara pasti penyebab untuk tumor otak primer itu sendiri. Namun ada faktor-faktor yang patut kita tinjau, yaitu pertama herediter. Herediter yaitu ada sekitar 5% dari penderita penyakit tumor otak yang mempunyai riwayat yang keluarganya sebelumnya menderita tumor otak sendiri. Yang kedua, sisa-sisa embrional. Yang ketiga, radiasi. Apapun seluruhnya bagian tubuh kita, apapun yang terkena radiasi itu dapat merusak bagian tubuh kita, termasuk otak kita yang apabila terkena radiasi akan menyebabkan tumor otak juga. Yang keempat, virus. Yang kelima, karsiogenik. Yang keenam, trauma kepala. Trauma kepala di sini trauma kepala sendiri bisa menyebabkan hematoma, dan hematoma itu yang bisa menyebabkan tumor otak. Kali ini pada pembahasan ketiga, patofisiologi dari tumor otak itu sendiri, saya akan menerangkan pada bagian di samping saya, yaitu penyebab yang sebelumnya saya terangkan, penyebab faktor-faktor yang perlu kita patut curigai, yaitu pertama herediter. Dari herediter kemudian faktor trauma kepala, virus onkogenik atau rotavirus, kemudian akibat dari radiasi maupun radiasi dari radioaktif ataupun dari nuklir, itu semuanya dapat menyebabkan pertumbuhan sel yang abnormal pada kepala ataupun benjolan pada kepala, dan akibat dari itulah tumor otak bisa terjadi. Pada pembahasan keempat, manifestasi klinis tumor otak atau gejala yang bisa ditimbulkan dari tumor otak itu sendiri dapat disebabkan oleh adanya edem dan peningkatan tekanan intrakranial. Di sini gejala-gejala yang timbul dari tumor otak tersebut kita bisa sebut kata kunci, yaitu kronik progresif. Maksudnya keluhannya lambat, terus menerus, dan semakin lama semakin jadi. Yang pertama, pada gejalanya itu bisa terjadi pada perubahan status mental. Bisa jadi gangguan neurologis, makin lama makin pikun, suatu gangguan pada motorik, seperti kelumpuhan. Tapi beda dong sama dengan stroke. Kalau stroke kelumpuhannya separuh dan tiba-tiba. Kalau tumor otak
mengalami kelumpuhannya bertahap. Misalnya mulai dari lemes-lemes dulu, kemudian sebulan kemudian lumpuh total. Kemudian mengalami gangguan sensori perlahan-lahan, makin lama makin baal, makin kebas, makin kesemutan dan sebagainya. Yang kedua, gejala yang ditimbulkan yaitu sakit kepala. Misalnya awal kita sakit kepala, dari misal tingkat nyerinya 0 sampai 10, tingkat nyeri yang pertama 4, misal nih kita minum obat warung 1 tablet, kemudian 1 bulan kemudian sakit kepala kembali, kita minum 1 tablet kok nggak mempan, kita tingkatkan dosisnya 2 tablet, sebulan kemudian masih sakit kepala sendiri lagi. Di sini artinya dosisnya naik terus, kok sakitnya makin jadi. Kemudian gejala yang ketiga yaitu mual muntah. Mual muntah di sini terjadi secara spontan, bisa jadi muntahnya muntah proyektil. Ini yang berhubungan dengan penekanan pada batang otak atau medula oblongata. Yang keempat, papila edema, yaitu disebabkan akibat dari tekanan intrakranial yang mengganggu aliran balik pena dari mata dan menumpuk ataupun obstruksi di pena retina sentralis dan terjadilah papiladema. Papiladema ini yang apabila makin parah dapat menurunkan ketajaman penglihatan. Gejala yang kelima yaitu kejang, bisa parsial ataupun kejangnya menyeluruh. Yang kelima yaitu komplikasi tumor otak. Komplikasi tumor otak itu terdiri dari yang pertama, akibat dari tekanan intrakranial dapat mengakibatkan edem cerebral, kemudian hidrosefalus akibat dari obstruksi cairan, kemudian herniasi otak. Yang kedua yaitu dapat mengakibatkan epilepsi. Yang ketiga, berkurangnya fungsi neurologis. Yang keempat, menurunnya fungsi otak. Yang kelima, bisa mengakibatkan metastase ke tempat lain seperti tumor otak sekunder yang lainnya, sekunder yang pernah saya jelaskan tadi. Kemudian yang keenam, yang paling berbahaya dari tumor otak itu sendiri, komplikasinya itu dapat menyebabkan kematian. Baik, pada pembahasan ke-6 ini tentang penata laksanaan asuhan keperawatan yang diberikan pada tumor otak, saya akan menjelaskan melalui bagan patofisiologi tumor otak. Yang pertama, karena penambahan massa otak dan cairan otak, maka akan mengalami kerusakan pembuluh darah otak, mengakibatkan perpindahan cairan intravaskular ke jaringan cerebral dan mengakibatkan volume intrakranial naik dan mengganggu fungsi spesifik bagian otak tempat tumor. Di sini kita mendapatkan diagnosa keperawatan yaitu nyeri kronis berhubungan dengan peningkatan tekanan intrakranial. Intervensi keperawatan bertujuan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, nyeri yang dirasakan berkurang dan dapat diadaptasi oleh klien dengan kriteria hasil. Klien mengungkapkan nyeri yang dirasakan berkurang dan dapat diadaptasi dengan tunjukkan penurunan skala nyeri. Yang kedua, klien tidak merasa kesakitan. Yang ketiga, klien tidak gelisah. Kemudian akibat penambahan massa otak atau cairan otak mengakibatkan bergesernya ginus medialis lobus temporal ke inferior melalui incisura tentorial, mengakibatkan herniasi medula oblongata dan mengakibatkan penekanan pusat saraf napas. Di sini kita mendapatkan diagnosa keperawatan kedua yaitu ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan penekanan medula oblongata. Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan 1x24 jam pola pernapasan kembali normal dengan kriteria hasil, yaitu yang pertama pola napas efektif, yang kedua tidak terjadi sianosis. Setelah penambahan massa otak atau cairan otak, maka kompresi jaringan otak terhadap sirkulasi darah dan oksigen menyebabkan penurunan suplai oksigen ke jaringan otak, berakibat obstruksi, dan obstruksi ini mengakibat iskemik. Dan di sini kita mendapatkan diagnosa keperawatan yang ketiga yaitu risiko
ketidakefektifan perfusi jaringan serebral berhubungan dengan peningkatan tekanan intrakranial. Di sini setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan selama 1 kali 24 jam perfusi jaringan klien membaik dengan ditandai dengan tanda-tanda vital stabil dengan kriteria hasil. Yang pertama, tekanan perfusi serebral lebih dari 60 mm Hg, tekanan intrakranial kurang dari 15 mm Hg, tekanan arteri rata-rata 80 sampai 100 mm Hg. Yang kedua, menunjukkan tingkat kesadaran normal. Yang ketiga, orientasi pasien baik. Yang keempat, RR 16 sampai 20 kali per menit. Dan yang kelima, nyeri kepala berkurang atau tidak terjadi. Kemudian akibat dari penambahan massa otak dan atau cairan otak mengakibatkan mengenai lobus parietalis dan bisa berakibat kejang vokal. Di sini kita mendapatkan diagnosa keperawatan yang keempat, yaitu risiko cedera berhubungan dengan vertigo sekunder terhadap hipotensi ortostatik. Di sini setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan pasien 1 kali 24 jam tidak terjadi masalah aktual dengan kriteria hasil, yaitu yang pertama, pasien dapat mengidentifikasi kondisi-kondisi yang menyebabkan vertigo. Yang kedua, pasien dapat menjelaskan metode pencegahan penurunan aliran darah di otak tiba-tiba yang berhubungan dengan ortostatik. Pasien dapat melaksanakan gerakan mengubah posisi dan mencegah drop tekanan di otak yang tiba-tiba. Yang keempat, menjelaskan beberapa episode vertigo dan pusing. Kemudian akibat penambahan massa otak dan atau cairan otak, maka mengakibatkan mengenai batang otak, kemudian mengakibatkan iritasi pusat vagal di medula oblongata dan mengakibatkan mual dan muntah. Di sini kita mendapatkan diagnosa keperawatan yang kelima, yaitu gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan gangguan pusat vagal di medula oblongata. Di sini setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan 1 kali 24 jam kebutuhan nutrisi klien dapat terpenuhi dengan adekuat dengan kriteria hasil. Yang pertama, antropometri atau berat badan tidak turun atau stabil. Yang kedua, biokimia albumin normal. Yang ketiga, HB normal dengan klinis tidak tampak kurus, terdapat lipatan lemak, rambut tidak jarang dan merah. Kemudian dietnya klien menghabiskan porsi makannya dan nafsu makan bertambah. Setelah penambahan massa otak atau cairan otak mengenai lobus frontalis mengakibatkan kompresi daerah motorik dan mengakibatkan hemiparesis. Di sini kita mendapatkan diagnosa keperawatan keenam, yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan sensorik dan motorik. Di sini setelah dilakukan tindakan keperawatan selama kurang lebih 1 kali 24 jam, gangguan mobilitas dapat diminimalkan dengan kriteria hasil. Yang pertama, mempertahankan posisi fungsi yang dibuktikan dengan tidak adanya kontraktur. Yang kedua, meningkatkan kekuatan tidak terpenuhinya atau kompensasi bagian tubuh. Yang ketiga, menunjukkan teknik perilaku yang memungkinkan dimulainya kembali kegiatan. Demikianlah pembahasan saya kali ini tentang tumor otak. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.